Salam pemirsa, pemerintahan Presiden Donald Trump menegaskan kesiapannya untuk memulai kembali perundingan dengan Iran dalam upaya menghindari pecahnya perang berkepanjangan di kawasan Timur Tengah. Di tengah tekanan global, Senator Lance menegaskan bahwa serangan ke fasilitas nuklir Iran sudah sesuai dengan ketentuan World Power Resolution dan merupakan sinyal keras Amerika Serikat terhadap China, Rusia, Korea Utara, serta negara-negara lain yang dianggap sebagai poros kejahatan. Pada 22 Juni 2025, Wakil Presiden AS, Vance, menyampaikan dalam wawancara dengan NBC bahwa dirinya sangat optimis dengan prospek perundingan baru antara AS dan Iran. Iran punya pilihan untuk tidak lagi menjadi ancaman bagi tetangga atau Amerika. Jika mereka siap berubah, Amerika bersedia membuka pintu dialog, ujarnya. Iran ancam balas, Rusia China ambil sisi. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dalam kunjungannya ke Moskow untuk bertemu Presiden Vladimir Putin, menegaskan bahwa segala aksi AS dan Israel telah melewati garis merah. Iran memperingatkan bahwa Washington harus siap menanggung segala konsekuensi dari tindakan Teheran ke depan. Iran juga secara terbuka menyatakan seluruh upaya damai dengan AS dan Israel telah usai. Mereka hanya akan merespon dengan kekuatan militer. Intelijen AS mendeteksi pergerakan milisi pro-Iran di Irak dan Suriah yang bersiap melakukan serangan balasan ke pangkalan Amerika. Situasi ini memicu peringatan perjalanan global oleh Departemen Luar Negeri AS. Warga negara Amerika di seluruh dunia diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan karena konflik berpotensi memicu demonstrasi anti-AS dan gangguan transportasi di kawasan Timur Tengah. Kritik internal dan sengketa hukum. Namun langkah Trump tidak lepas dari kritik di dalam negeri. Pemimpin minoritas DPR dari Partai Demokrat, Hakeem Jeffries, mengkritik pemerintah karena melakukan serangan tanpa persetujuan Kongres. Ia menuntut laporan lengkap dan segera terkait operasi militer tersebut. Menanggapi hal ini, Senator Lance menegaskan bahwa konstitusi AS memberi presiden wewenang untuk bertindak cepat demi keamanan negara, asalkan pemberitahuan pada pimpinan Kongres dilakukan dalam waktu 48 jam. Dan kali ini, menurutnya sudah sesuai prosedur. Sidang Dewan Keamanan PBB, Barat versus Timur. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada 22 Juni 2025, China dan Rusia kembali mendukung Iran dan mengutuk keras serangan Amerika. Israel sebaliknya justru mengecam dunia internasional yang dianggap gagal mencegah Iran mengembangkan program nuklirnya. Inggris dan Perancis secara tegas menyatakan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Inggris bahkan menyiagakan basis militernya di Timur Tengah pada level tertinggi dan memperingatkan bahwa setiap serangan Iran ke personel Amerika akan dianggap sebagai serangan ke negara anggota NATO. Di televisi Iran, pembawa acara perempuan secara terbuka menyerukan pada China dan Rusia untuk segera bertindak, memperingatkan bahwa jika kedua negara tersebut masih ragu, maka bukan hanya Iran, tapi China dan Rusia pun akan terancam kehancuran. Eskalasi militer di lapangan dan reaksi Israel. Beredar video di media sosial yang menampilkan Iran mengerahkan peluru kendali balistik dengan pengawalan militer super ketat. Sementara itu, warga kota Qom, dekat fasilitas nuklir Fordow, mengunggah video diduga pasukan khusus Israel bereaksi di kota tersebut sebelum serangan udara AS. Bahkan kabar menyebutkan pasukan khusus Israel sempat berhadapan langsung dengan Garda Revolusi Iran. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, mengklaim telah memperoleh intelijen penting soal lokasi penyimpanan uranium Iran yang sudah diperkaya hingga 60%. Netanyahu menegaskan bahwa operasi militer Israel tidak akan berhenti sebelum misi menghancurkan kemampuan nuklir dan rudal balistik Iran benar-benar selesai. Operasi Palu Tengah Malam, rinciannya. Pada malam 21 Juni 2025, Presiden Trump mengumumkan Amerika Serikat telah membombardir 3 fasilitas nuklir Iran, Natanz, Isfahan, dan Fordow. Fordow sendiri adalah situs bawah tanah di pegunungan, yang kali ini dihantam dengan 6 bom penghancur bunker dan lebih dari 20 rudal Tomahawk ke 2 lokasi lain. Menteri Pertahanan AS, Hegseth, menyebut operasi ini sebagai Palu Tengah Malam, hasil persiapan dan pemetaan selama berbulan-bulan dengan tingkat presisi dan keamanan tertinggi. B-2 mampu melakukan serangan kilat tanpa terdeteksi radar Iran. Dampak politik domestik Amerika, Republik Bersatu Demokrat mengkritik. Sebelum serangan,
Partai Republik terbelah antara faksi Hawk pendukung Israel dan faksi American First. Namun pasca serangan, mayoritas kubu Republik justru memperlihatkan persatuan kuat. Presiden Trump dalam media sosialnya memuji persatuan partainya yang menurutnya belum pernah terjadi sebelumnya. Di balik layar, anggota DPR Gaetz menghubungi Steve Bannon untuk berterima kasih atas peran strategis di media sayap kanan dalam membangun narasi kemenangan bagi Partai Republik. Investigasi IAEA, kerusakan dan risiko nuklir. Badan Energi Atom Internasional (IAEA) melaporkan belum ada peningkatan radiasi pasca serangan. Namun fasilitas pengayaan uranium Natanz, Isfahan serta fasilitas produksi sentrifugal di Karaj dan Teheran mengalami kerusakan. Israel sendiri telah melancarkan serangan ke fasilitas Natanz, Isfahan, Kondab, dan lokasi di Teheran. Reaktor air berat Kondab dihancurkan, namun karena belum beroperasi, tidak menimbulkan dampak radiasi. Peneliti Royal United Service Institute London, Darya Dolzikova, mengingatkan, risiko kimia dari uranium hexafluoride UF6 lebih utama ketimbang radiasi. Sementara Simon Bennett dari Universitas Leicester menegaskan, fasilitas bawah tanah membuat risiko lingkungan tetap rendah. Yang menjadi perhatian utama adalah kemungkinan serangan ke reaktor nuklir besar di pesisir Teluk Persia, yang jika terkena bisa mencemari sumber air minum kawasan. Dewan Kerjasama Teluk kini siaga penuh, memantau potensi polusi dan menyiapkan rencana darurat. Dampak ekonomi, blokade Selat Hormuz dan krisis air. Negara-negara Teluk seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar dan sebagian Arab Saudi sangat bergantung pada air desalinasi dari Teluk Persia. Setiap pencemaran air di teluk bisa memicu krisis air minum, mengancam puluhan juta penduduk di kawasan. Potensi blokade Selat Hormuz oleh Iran dapat mengganggu pasokan minyak dunia dan rantai pasokan global. Penutup, titik balik sejarah Timur Tengah. Serangan militer AS ke Iran bukan sekadar aksi balasan. Ini adalah titik balik dalam geopolitik Timur Tengah, menandai babak baru persaingan antara Barat, Iran, serta sekutu timur seperti China dan Rusia. Dunia menanti, apakah krisis ini akan menjadi pemicu perang besar atau justru membuka pintu negosiasi yang lebih realitas di masa depan? Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.